Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamas Guru. Hari ini kita akan belajar mengenai trigonometri sudut istimewa. Jadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai asal-usul untuk nilai-nilai pada tabel trigonometri istimewa, khususnya pada kuadran 1, yaitu untuk sudut 0 derajat, 30, 45, 60, dan juga 90. Jadi untuk materi hari ini intinya adalah kita harus hafal ya nilai-nilai ini sehingga nanti ketika ada penilaian sudah menguasai dengan baik. Jadi kalau yang belum silahkan sambil dihafalkan biar nanti semakin lama ya kemampuan kalian mengingat akan semakin baik. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Contoh soalnya adalah hitunglah nilai dari sin 60 derajat ditambahkan dengan tan 30 derajat. Nah, di sini otomatis sekali lagi kita harus tahu ya berapa nilai sin 60, berapa tan 30 baru bisa menjumlahkan ya. Kalau dua-duanya ini tidak tahu atau hanya tahu salah satunya, tentu soal ini juga sudah tidak bisa kita kerjakan. Oke, dengan mengacu tabel ini ya, maka sin 60 kita peroleh nilainya adalah setengah akar 3. Kemudian tan 30 kita peroleh nilainya adalah sepertiga akar 3. Nah, seperti penjelasan video sebelumnya, ketika kita menjumpai ada unsur akar yang sama, maka dalam perhitungannya ini bisa kita keluarkan akar 3-nya. Nah, seperti ini. Kemudian berarti yang di dalam kurung adalah setengah ditambah sepertiga. Karena kalau kita menjumlahkan pecahan penyebutnya harus sama, maka ini mula-mula masih berbeda, 2 sama 3. Nah, biar sama, tentu 2 sama 3, otomatis yang 2 kita kalikan 3, dan yang 3 kita kalikan dengan 2. Konsekuensinya adalah kalau yang bawah dikalikan 3, berarti atas juga harus kita kalikan 3. Begitupun yang ini, karena yang bawah dikali 2, atas juga kita kalikan dengan 2. Sehingga kita peroleh nanti ini berarti 3/6, kemudian ditambahkan dengan 2/6 akar 3. Sehingga karena penyebut sudah sama, tinggal kita jumlahkan yang atas, 3 tambah 2, berarti 5/6 akar 3. Ya, ini adalah jawaban akhir untuk soal yang pertama. Kemudian yang kedua, ada 3 kali cos 30. 3 dikalikan cos 30 derajat dikurangi dengan 2 tan 60 derajat. Nah, kalau soal seperti ini berarti sama ya, kita harus mencari nilai cos 30 dan juga tan 60-nya. Tapi di depannya ada 3, artinya ketika ada seperti ini sudah otomatis ini maknanya adalah perkalian. Berarti kita masukkan 3 kali cos 30, kita lihat tabel adalah setengah akar 3. Dikurangi dengan 2 dikalikan tan 60, berarti akar 3. Nah, ini bisa kita lanjutkan. Hati-hati kalau ada perkalian seperti ini. Kalau kalian lebih mahir dengan perkalian pecahan, berarti 3 ini pun harus kita ubah ke bentuk pecahan. Ya, 3/1. Berarti nanti atas kalikan atas, bawah juga kita kalikan bawah. Sehingga kita peroleh 3 kali 1, 3 per 1 kali 2, 2 akar 3. Kemudian kita kurangi dengan 2 akar 3. Sama ya, kalau kita harus dalam bentuk versi yang sama, ini yang 3/2 pecahan, berarti 2 ini juga boleh kamu ubah dalam bentuk pecahan, yaitu 2/1. Nah, untuk proses yang ini mirip dengan yang contoh 1, di mana kita menjumpai ada akar 3 semua, maka akar 3-nya bisa
kita keluarkan, sehingga yang ini 3/2 dikurangi dengan 2/1. Nah, secara teknis ini 2 sama 1, yang 2 tentu boleh kalikan 1 ya. Tapi karena dikali 1 itu sebetulnya tidak ngefek, yang dikali 1 ini sebenarnya nggak harus ditulis, nggak masalah. Ya, karena kan dikali 1 nggak ngubah apapun. Namun yang 1 biar penyebutnya sama dengan 2, berarti harus dikalikan 2, otomatis yang atas juga ikut dikalikan 2. Sehingga kita peroleh ini 3/2 dikurangi dengan 4/2 akar 3. Maka kita peroleh yang atas 3 kurangi 4 min 1, penyebutnya 2 akar 3. Nah, seperti ini ya untuk contoh soal yang nomor. Ya, kita lanjut dengan soal yang ketiga. Di sini sin 60 derajat kemudian dikalikan dengan tan 30 derajat ditambah dengan 3 kali sin 30 derajat. Ya, langsung kita masukkan nilai-nilainya ya. Dianggap sudah hafal ini. Berarti yang depan tentu setengah akar 3 dikalikan tan 30 1/3 akar 3 ditambah 3 kali sin 30 yaitu setengah. Nah, untuk yang perkalian kiri kita kalikan dengan yang sejenis, pecahan dengan pecahan. Kemudian akar juga kita kalikan dengan akar. Ya. Pertama pecahan dengan pecahan dulu. Setengah kali 1/3 ya, atas kali atas, 1 kali 1 berarti 1 per yang bawah 2 kali 3 6. Itu perkalian setengah dengan 1/3. Kemudian ada perkalian akar. Akar 3 kali akar 3 ya. Akar kalau dikali dirinya sendiri, akarnya hilang. Nah, berarti menjadi begini. Ditambahkan dengan yang kanan, kita tuliskan tetap 3 kali setengah. Nah, kalau kamu lebih nyaman pecahan dengan pecahan, ya tadi ya, 3 itu diubah jadi 3/1. Ini juga 3/1. Atas kali atas, berarti 3/6. Ditambah dengan 3 kali 1, 3. 1 kali 2, 2. Ya. Ini penyebutnya beda. Ya, tentu boleh ada beberapa cara untuk menyamakan penyebut ini. Bisa yang 6 kalikan 2, 2 kalikan 6. Boleh. Atau bisa juga seperti ini. Ini angka 6, ini angka 2. 2 bisa kita ubah jadi 6. Dengan cara dikali 3. Berarti yang ini kita kalikan 3 semua. Boleh. Atau bisa juga dengan seperti ini. Ini kan 3 dengan 6. Bisa kita sederhanakan. Berarti boleh kita sederhanakan dengan cara membagi 3 semua. Nanti yang atas tinggal 1, yang bawah tinggal 2. Maka dengan cara seperti ini juga kita peroleh penyebut yang sama, yaitu sama-sama 2. Sehingga kalau seperti ini tinggal kita jumlahkan yang atas, lalu tambah 3, 4, yang bawah 2. 4/2, ya tentu jawaban akhir adalah 2. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Cot 30 ditambah CSC 60 ya. Pak, itu kan di tabel tidak ada cot ataupun fasekan. Ya, betul ya. Maka kalau soal seperti ini kita gunakan konsep kebalikan. Ya, kita tadi pertama dulu yang cot 30. Tapi kamu harus ingat konsep kebalikan. Cot itu mengandung huruf T ya. Berarti kita ingat trigonometri yang mengandung huruf T. Nah, di sini adalah tan. Berarti cot adalah kebalikan dari tan. Ya, kita tuliskan sebagai kebalikan tan. Nah, kebalikan tan 30. Jadi, yang mula-mula tertulis cot
kita ubah sebagai kebalikan tan 30. Tan 30 itu nilainya kalau kita tuliskan adalah 1/3 akar 3. Namun, kalau kita ingin membalik, maka posisinya harus atas bawah. Jadi tidak ada yang di samping seperti ini. Sehingga kita ubah kembali, akar itu boleh dituliskan di kanan, boleh juga kamu tuliskan di atas. Sehingga bentuk ini boleh kamu tuliskan sebagai 1/3 ya. Atau satunya juga boleh dihilangkan. Intinya tan 30 derajat harus kita ubah jadi seperti ini dulu sebelum kita balik. Nah, berarti seperti ini. Tan 30 boleh dituliskan sebagai akar 3/3. Ingat di sini kebalikan. Artinya nilai kot 30 adalah kebalikan dari ini. Ya, kebalikannya. Kebalikan itu maksudnya adalah yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Berarti yang 3 tadinya di bawah ubah jadi di atas, akar 3 yang tadinya di atas jadi pindah ke bawah. Inilah nilai dari kot 30. Namun kalau di matematika karena tidak boleh ada penyebut akar, berarti ini harus kita kalikan dengan akar 3 lagi. Nah, nanti yang bawah akar 3 kali akar 3, 3. Yang bawah itu 3 ya. Yang atas juga ada 3. Berarti boleh kita coret. Sehingga kot 30 boleh kita tuliskan sebagai akar 3. Ya, itu kot 30. Lalu di sini juga ada CSC 60. Nah, CSC 60 berarti ingat, CSC kebalikan dari apa? Iya, tepat sekali. CSC adalah kebalikan dari sin 60, maaf, 60. Sama. Sin 60 kalau secara tabel nilainya adalah setengah akar 3. Namun, kalau kita ingin membalik, maka akar kita tuliskan di posisi atas. Nah, ini ya. Berarti yang atas menjadi 1 akar 3/2. Dan 1 secara teknis tidak usah ditulis. Berarti setengah akar 60, sin 60, boleh kamu tuliskan sebagai akar 3/2. Sehingga CSC 60 kita peroleh dari membalik sin 60 atau membalik bentuk pecahan ini. Akar 3 tadinya di atas kita pindah jadi di bawah karena dibalik. 2 yang tadinya di bawah jadi di atas. Sama dengan yang tadi karena ternyata masih mengandung penyebut akar, berarti harus kita hilangkan dulu dengan cara mengalihkan dengan akar 3. Sehingga yang bawah nanti akar 3 dikalikan akar 3 berarti 3. Yang atas tetap 2. 2/3 akar 3. Ya, ini nilai dari CSC 60. Sekarang baru kita menjawab pertanyaan. Karena pertanyaannya adalah kot 30 ditambah CSC 60. Kot 30 tadi sudah kita peroleh akar 3. Sedangkan CSC 60 kita peroleh 2/3 akar 3. Nah, karena yang ini tidak ada angkanya atau tidak tertulis, berarti kita boleh menuliskan seperti 1. Ya, biar sama-sama menyebut, ya 1/1. Lalu, kita pisahkan akarnya. Nah, seperti ini. Ini 1/1 ditambah 2/3. Nah, biar sama, tentu yang 1 kalikan 3. Yang 3 kalikan 1, tapi tentu tidak usah ditulis, nggak masalah ya, karena dikali 1 kan tidak ngefek. Berarti tinggal nanti yang di dalam kurung adalah ini 3/3 ditambah 2/3 akar 3, sehingga jawaban akhirnya adalah 3 tambah 2, 5/3 akar 3.
Nah, seperti ini ya untuk jawaban dari soal yang nomor 4. Sekarang kita membahas yang nomor terakhir atau yang nomor 5. Nomor 5, sin kuadrat 60 ditambah cos 60. Nah, di sini yang membedakan dari soal-soal sebelumnya adalah ada tanda kuadrat di sini. Berarti harus kamu pahami dulu bahwa ini kalau dalam matematika adalah bentuk lain dari sin 60 yang dikuadratkan. Ya. Sin 60 berapa? Nah, sudah hafal yaitu tadi setengah akar 3. Kita kuadratkan. Nah, kalau ada dalam kurung seperti ini kita kuadratkan, berarti maknanya setiap unsur yang di dalam kurung kita kuadratkan. 1 dikuadratkan 1, 2-nya per dikuadratkan juga 4. Kemudian akar 3 dikuadratkan, karena akar dengan kuadrat itu berlawanan, ketika bertemu netral, ya, saling menghilangkan. Berarti inilah nilai dari sin 60 kuadrat. Karena ini 3-nya kita mau ubah jadi pecahan, ya per 1, atas kali atas berarti kita peroleh 3, bawah kali bawah berarti kita peroleh 4. Sehingga sin kuadrat 60 bisa kita tuliskan di sini 3/4, kemudian masih ditambahkan dengan setengah. Nah, seperti ini. Ya. Nah, biar penyebutnya sama, tentu 2 sama 4, ya. Yang 2 bisa kita ubah jadi 4. Dengan cara gimana? Betul sekali, dengan cara dikalikan 2. Nah, seperti ini. Sehingga nanti penyebutnya sama-sama 4. Berarti ini 3/4, kita tambahkan dengan 2/4. Penyebut sudah sama, tinggal atas dijumlahkan 5/4. Nah, seperti ini ya jawaban untuk soal yang nomor 5. Nah, sebelum video ini saya akhiri, sudah saya siapkan 5 latihan soal untuk kalian coba dengan mengikuti alur atau cara yang digunakan untuk contoh yang 5 soal tadi, ya. Silahkan kalian hitung dengan teliti. Saya akan memberikan kunci jawabannya. Jadi kalau kalian mencoba kemudian menemukan jawaban yang sama, maka saya yakin sebetulnya kalian juga sudah paham materi ini dengan baik. Yang pertama, nanti kalau kalian hitung dengan teliti, maka kalian peroleh jawaban akhirnya adalah min setengah akar 3. Kemudian untuk yang nomor 2 akan kalian peroleh 13/6 akar 3. Kemudian untuk yang nomor 3 kalian peroleh 1/12 akar 3. Kemudian nomor 4 akan kalian peroleh 2 akar 3. Dan yang terakhir nanti jawaban akhirnya adalah min 5/3. Ya, silakan kalian coba. Selamat belajar dan nanti bila menemui kesulitan boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.